Ya saya nabung di gereja ini sudah 10 tahun lebih. Pelayanannya bagus sekali. Ya setiap hari Rabu sama Jumat makan sini sama nabung. Orang miskin adalah tuan dan majikan. Bagian dari apa yang pernah dikatakan oleh Santo Vincentius itu memang menjadi sebuah kesempatan sebagai pengikut Kristus untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus secara nyata bersama dengan orang-orang miskin. Dan seringkali perjumpaan bersama dengan orang-orang miskin itu merupakan perjumpaan yang mampu merubah, perjumpaan yang memampukan kita sebagai manusia untuk bisa bersyukur, bisa peduli, dan juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Salah satu bentuk perjumpaan bersama dengan saudara-saudari kita yang berkekurangan di Paroki Kristus Raja bisa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan berupa Warung Raharjo. Warung Raharjo ini bagian dari subseksi PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi. Warung Raharjo ini berdiri sejak kurang lebih tahun 2005. Kita melayani sekitar 100 tukang becak. Petugas warung ini bergiliran seminggu sekali antar wilayah. Sedangkan wilayah memasak masakan yang dihidangkan itu di rumah masing-masing dengan menu sayuran, lauk pauk, dan buah. Kami melayani tukang becak di sekitar Kristus Raja dan para asongan dengan harga 2.500 per tukang becak, dan bila nambah untuk dibawa pulang 3.000. Warung Raharjo buka mulai jam 8 pagi. Jadi jam 8 sampai jam 10 kita melayani. Jam 10 kita boleh melayani orang luar dengan harga 6.000. Untuk bahan masakan yang disajikan untuk tukang becak ini dapat subsidi dari paroki 500.000 dan beras 10 kilo. Di Warung Raharjo ini umat diajak bersama-sama melalui wilayah dan lingkungan untuk juga mau melayani dan mengalami perjumpaan bersama dengan saudara-saudari kita yang lebih memerlukan. Wilayah-wilayah diundang untuk mempersiapkan makanan, lalu kemudian dijual dengan harga yang relatif murah di Warung Raharjo ini. Per porsi 5.000, di mana dengan harga 5.000 itu 2.500 untuk makanannya dan 2.500 untuk tabungan. Jadi selain juga pelayanan dalam hal penjualan makanan murah dan juga tentu saja bergizi, sekaligus mengajari untuk menabung. Tabungan ini namanya Warung Raharjo juga. Mereka anggota itu kebanyakan abang becak ataupun asongan. Mereka diwajibkan untuk nabung juga supaya mereka itu punya simpanan di sini. Jadi untuk supaya tidak terlalu boros. Jadi selain makan juga nabung. Untuk persiapan kalau sakit pulang ke desa. Sakit bisa diambil, pulang ke desa ada sangu. Kalau nabung ya uangnya itu tidak hilang kemana-mana, karena hari raya saya ambil buat keperluan di desa. Jadi tabungannya itu biasanya diambil setiap hari raya, mau hari raya diambil.
Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia itu mengambilnya setiap saat. Dia biasanya butuh untuk mau bayar listrik, mau bayar kontrak rumah gitu. Jadi tapi ini sifatnya hanya untuk menabung, tidak pinjam. Menabung aja dari hasilnya sendiri. Anggotanya awal mula sampai 400, kemudian lama-kelamaan mereka mungkin kehidupannya lebih maju, mungkin juga ada yang pindah dan ada yang meninggal. Jadi sekarang tinggal 125 orang aja. Kalau hari Natalan saya dapat sembako, ulang tahunnya gereja dapat sembako, di hari raya Idul Fitri dapat sembako. Sakit ada yang datang, dilihat, dibesut. Dalam perjumpaan ini saya melihat banyak hal, banyak nilai yang bisa dipetik, baik itu dari umat sendiri, bagaimana mereka bisa saling melayani, bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan saudara-saudari mereka, dan sekaligus ini menjadi wajah paroki yang sungguh-sungguh ikut ambil bagian dalam kepedulian bersama dengan masyarakat di sekitar gereja ini berada. Salah satu bentuk perjumpaan bersama dengan masyarakat sekitar itu juga bisa dilakukan dengan penjualan pakaian layak pakai ya, dengan harga yang ya relatif murah, antara kisaran 2.000 bisa sampai ada yang 5.000, sampai ada yang 20.000 kalau memang pakaiannya juga pantas untuk dihargai semacam itu. Nah, kegiatan ini ditangani oleh lansia. Jadi para lansia, seksi lansia itu memiliki aneka macam bentuk kreativitas kegiatan mereka, dan salah satunya ini menangani pakaian layak pakai dari umat, kemudian mereka cuci, mereka setrika, lalu mereka jual dengan harga yang relatif murah untuk masyarakat di sekitar sini. Dan hasil dari penjualan ini memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seksi lansia sendiri. Kegiatan seperti pengobatan gratis, posyandu, rekoleksi, rekreasi, dan masih banyak kegiatan boy. Yang jelas setiap bulan ada kegiatan rutin. Kegiatan ibu-ibu di sini penjualan baju, untuk bapak-bapak membuat kawul atau merajang kertas bekas untuk dijual lagi. Selain perjumpaan dengan masyarakat sekitar, bagi para lansia sendiri juga memberikan aktivitas bersama, perjumpaan bersama, bahwa di masa tua ini mereka pun juga bisa saling berbagi berkat untuk sesamanya. Mereka juga bisa saling membagi, mereka tetap berkomunikasi, ada kegiatan, sehingga pikiran mereka, aktivitas mereka tidak surut bersama dengan bertambahnya usia. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang juga penuh berkat untuk sesamanya di usia lanjut mereka. Kita lansia masih diberi kesempatan untuk bekerja, untuk melayani, dan semasa masih sehat kita bekerja untuk lansia. Bagian dari bentuk kepedulian di Paroki Kristus Raja untuk meningkatkan kepedulian kepada warga lingkungan yang prasejahtera juga menjadi bagian dari kepedulian paroki ini melalui pengembangan sosial ekonomi, yaitu dengan mengadakan komunitas kecil wirausaha umat atau kami singkat dengan KKWU. Di dalam KKWU ini umat diajak untuk berkomunitas mengembangkan wirausaha. Pihak paroki membantu untuk pendampingan keterampilannya, lalu pendampingan permodalannya, pendampingan pengolahan modal, dan nanti pendampingan untuk pemasarannya.
Diharapkan bahwa keluarga-keluarga prasejahtera, mereka yang selama ini mendapatkan bantuan karitatif, mendapatkan bantuan dana pendidikan, itu ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, dan harapannya adalah bahwa umat yang selama ini mendapatkan bantuan karitatif, suatu saat mereka pun bisa membantu orang lain melalui apa yang sudah mereka peroleh. Dan melalui pengembangan wirausaha ini kita berharap bahwa banyak orang bisa menjadi berkat untuk sesama mereka. Kegiatan-kegiatan seputar PSE selain ada Warung Raharjo, KKWU juga ada di bidang pemberdayaan ekonomi, yaitu Kredit Union Raharjo. Buka setiap Selasa sampai Jumat, Sabtu dan Minggu. Memang pengadaan kredit union ini dimaksudkan untuk membantu umat juga untuk mengelola keuangan mereka. Selain kredit union, bagian dari kegiatan PSE atau pengembangan sosial ekonomi juga ada poliklinik. Poliklinik ini juga merupakan bagian dari bentuk pelayanan gereja, terutama poliklinik bakti sosial. Setiap hari Minggu itu dilaksanakan poliklinik bakti sosial. Nah, itu juga merupakan bentuk dari perwujudan gereja untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kepada masyarakat di sekitar gereja berada.